siap menerima materi hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Baiklah, kita awali untuk materi kali ini, yaitu teori dan praktik olahraga permainan bola kecil bulu tangkis. Kita awali dengan sejarah. Olahraga ini disebut-sebut berasal dari Mesir sekitar 2000 tahun yang lalu, namun ada yang menyebutkan olahraga ini berasal dari India maupun China. Kejuaraan dunia bulu tangkis tertua diadakan pada tahun 1899 dengan nama The Open English Championship atau sekarang ini lebih dikenal dengan All England. Organisasi bulu tangkis dunia didirikan pada tahun 1939 dengan nama IBF, singkatan dari International Badminton Federation. Organisasi ini berganti nama menjadi BWF, singkatan dari Badminton World Federation, melalui pertemuan luar biasa di Madrid pada tanggal 24 September tahun 2006. Di Indonesia sendiri atas prakarsa Sudirman dan rekan-rekannya pada tanggal 5 Mei tahun 1951 dalam suatu pertemuan di Bandung terbentuklah Persatuan PBSI, singkatan dari Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Pertemuan ini tercatat juga sebagai Kongres pertama PBSI. Sarana dan prasarana olahraga permainan bulu tangkis yang pertama adalah lapangan. Panjang lapangan 13,40 meter, lebar lapangannya 6,10 meter, dan tinggi net 1,524 meter. Lalu yang kedua, raket dan shuttlecock, di mana shuttlecock mempunyai ketentuan berat 4,8 sampai 5,6 gram, mempunyai 14 sampai dengan 16 helai bulu yang dilekatkan pada kepala gabus 2,5 sampai 2,9 cm, dan total panjang shuttlecock 6,2 sampai 6,9 cm. Ya, untuk peraturan permainan bulu tangkis ini nomor yang dipertandingkan. Yang pertama adalah ada nomor tunggal, lalu ada nomor ganda, ganda putra maupun ganda putri, dan selanjutnya ganda campuran. Sistem perhitungan poinnya yaitu dengan rally point sampai 21 poin setiap setnya. Namun jika skor 20-20 ini terjadi jus, maka game set berakhir sampai selisih 2 angka, namun dibatasi sampai poin 30. Artinya jika kedua tim skornya 29 tidak ada jus, maka siapa yang mencapai poin 30 itulah yang menang. Servis pada nomor tunggal dilakukan di sebelah kanan pada angka 0, 2, 4 dan bilangan genap lainnya. Sebaliknya servis di sebelah kiri yaitu jika pada angka 1, 3, 5 dan bilangan ganjil lainnya. Servis pada nomor ganda ini hanya mendapatkan 1 kali kesempatan. Servis dilakukan oleh pemain yang posisinya sesuai dengan poin yang diraih oleh pasangan tersebut. Teknik dasar bulu tangkis, ini teknik yang pertama adalah teknik servis. Ada servis forehand pendek, lalu servis forehand panjang, dan servis backhand pendek. Teknik yang kedua adalah teknik pukulan. Ada pukulan forehand, pukulan backhand, dan ini juga macam-macamnya banyak lagi. Ada pukulan panjang, pukulan lob, ada pukulan datar atau drive, lalu pukulan pendek dekat net, lebih dikenal dengan netting, lalu pukulan smash, dan pukulan drop shot. Ya, itulah penjelasan teorinya. Selanjutnya akan dijelaskan melalui video pembelajaran teknik dasar bulu tangkis. Baiklah, untuk pembelajaran materi bulu tangkis kali ini saya akan dibantu oleh 2 rekan kalian. Yang pertama Aditya,
Dan yang kedua, Andrew. Kita awali dengan cara megang raket. Yang pertama, pegangan forehand. Pegangan seperti berjabat tangan berbentuk V pada bagian raket. 3 jari yaitu jari tengah, jari manis, dan kelingking menggenggam raket sedangkan telunjuk agak terpisah. Yang kedua, pegangan backhand. Geser jari V ke arah dalam bantalan jempol pada pegangan raket yang lebar. Teknik selanjutnya yaitu teknik servis. Yang pertama, servis forehand panjang. Langkah-langkahnya, tahap awal, raket dipegang dengan menggunakan posisi forehand dan berdiri dengan sikap melangkah satu kaki di depan. Kok dipegang oleh tangan kiri di depan dan raket posisi siap memukul di samping badan. Kemudian tahap pelaksanaan, berat badan dipindahkan ke depan, ayunkan raket ke depan dengan meliukkan badan. Sentakan pergelangan tangan, lakukan kontak dengan shuttlecock dan shuttlecock melambung tinggi dan jauh ke belakang. Tahap akhir, setelah raket menyentuh shuttlecock, tetap ayunkan raket ke depan dan menyilang ke atas bahu tangan yang tidak memegang raket. Selanjutnya, servis forehand pendek sama dengan servis forehand panjang untuk tahap awal. Raket dipegang menggunakan posisi forehand dan berdiri dengan sikap melangkah satu kaki depan. Kok dipegang oleh tangan kiri di depan dan raket siap memukul di samping badan. Tahap pelaksanaan, berat badan pindahkan ke depan, ayunkan raket dengan meliukkan badan. Dengan sedikit dorongan dan setakan pergelangan tangan, lakukan kontak dengan shuttlecock melayang tipis di atas net. Kemudian tahap akhir, setelah raket menyentuh shuttlecock, tetap ayunkan raket ke depan, pandangan lurus ke arah pukulan. Teknik servis selanjutnya adalah servis pendek backhand. Tahap awal, raket dipegang dengan menggunakan posisi backhand dan berdiri dengan sikap melangkah satu kaki di depan yaitu kaki kanan. Kok dipegang oleh tangan kiri depan dan posisi raket siap memukul. Tahap laksanakan, ayunkan raket ke depan dengan sedikit dorongan dan sentakan pergelangan tangan. Lakukan kontak dengan shuttlecock melayang tipis di atas net. Kemudian tahap akhir, setelah raket menyentuh shuttlecock, tetap ayunkan raket ke depan, pandangan lurus ke arah pukulan. Ya, pukulan selanjutnya adalah pukulan panjang atau pukulan lob. Pertama, pukulan atas panjang atau overhead lob forehand. Tahap awal, raket dipegang dengan menggunakan posisi forehand dan berdiri menyamping serta posisi raket siap di samping dan belakang badan. Selanjutnya, tahap pelaksanaan, putar dan tiupkan badan serta ayunkan raket ke depan. Sentakan pergelangan tangan, lakukan kontak dengan shuttlecock jauh melambung tinggi ke depan. Kemudian tahap akhir, setelah raket menyentuh shuttlecock, tetap ayunkan raket ke depan, diikuti ayunan kaki kanan ke depan, pandangan lurus ke arah pukulan, kemudian bergerak ke tengah lapangan. Selanjutnya, pukulan atas panjang backhand atau overlob backhand. Tahap awal, raket dipegang dengan menggunakan posisi backhand
dan berdiri menyamping sedikit membelakangi net serta posisi raket siap di samping badan. Selanjutnya tahap pelaksanaan, putar dan liukan badan serta ayunkan raket ke depan, sentakan pergelangan tangan, lakukan kontak dengan shuttlecock, jauh melambung tinggi ke belakang. Dan tahap akhir, setelah raket menyentuh shuttlecock, tetap ayunkan raket ke depan, diikuti perputaran kaki kanan ke depan, pandangan lurus ke arah pukulan, kemudian bergerak ke tengah lapangan. Pukulan lob selanjutnya adalah pukulan bawah panjang atau underhand lob forehand. Tahap awal, raket dipegang dengan menggunakan posisi forehand dan berdiri sedikit menyamping serta posisi raket siap di samping depan badan. Kemudian tahap pelaksanaan, kaki kanan melangkah jauh ke depan diikuti dengan badan dan tangan menjangkau shuttlecock. Ayunkan raket ke depan, sertakan pergelangan tangan, lakukan kontak dengan shuttlecock jauh melambung tinggi ke belakang. Kemudian tahap akhir, setelah raket menyentuh shuttlecock, tetap ayunkan raket ke depan, pandangan lurus ke arah pukulan, kemudian bergerak kembali ke tengah lapangan. Teknik selanjutnya itu pukulan bawah panjang atau underhand lob backhand. Tahap awal, raket dipegang dengan menggunakan posisi backhand dan berdiri sedikit menyamping serta posisi raket siap di samping depan badan. Tahap pelaksanaan, kaki kanan melangkah jauh ke depan diikuti dengan badan dan tangan menjangkau shuttlecock. Ayunkan raket ke depan, sentakan pergelangan tangan, lakukan kontak dengan shuttlecock, jauh melambung tinggi ke belakang. Selanjutnya, sikap akhir. Setelah raket menyentuh shuttlecock, tetap ayunkan raket ke depan, pandangan lurus ke arah pukulan, kemudian bergerak kembali ke tengah lapangan. Teknik selanjutnya yaitu pukulan pendek atau pukulan netting. Yang pertama, pukulan bawah pendek atau netting forehand. Tahap awal, raket dipegang dengan menggunakan posisi forehand, berdiri sedikit menyamping, serta posisi raket siap di samping depan badan. Kemudian, untuk tahap pelaksanaan, kaki kanan melangkah jauh ke depan diikuti dengan badan dan tangan menjangkau shuttlecock. Ayunkan raket ke depan, sentakan sedikit pergelangan tangan, lakukan kontak dengan shuttlecock, tipis di atas pelayang dan jatuh di depan net. Tahap akhir, setelah raket menyentuh shuttlecock, tetap ayunkan raket ke depan, pandangan lurus ke belakang, kemudian kembali ke tengah lapangan. Selanjutnya, pukulan bawah pendek, netting backhand. Tahap awal, raket dipegang dengan menggunakan posisi backhand dan berdiri sedikit menyamping, serta posisi raket siap di samping depan badan. Selanjutnya, untuk tahap pelaksanaan, langkahkan kaki kanan jauh ke depan diikuti dengan badan dan tangan menjangkau shuttlecock. Ayunkan raket ke depan, sentakan sedikit pergelangan tangan, lakukan kontak dengan shuttlecock, melayang tipis dan jatuh dekat net. Tahap akhir, setelah raket menyentuh shuttlecock, tetap ayunkan ke depan, pandangan lurus ke depan, kemudian bergerak kembali ke tengah lapangan. Pukulan datar atau drive forehand. Tahap awal, raket dipegang dengan menggunakan posisi pegangan forehand. Berdiri menghadap net serta posisi raket siap di samping depan badan. Tahap pelaksanaan, dorong raket ke depan dengan sentakan tangan, arah shuttlecock lurus mendatar ke depan. Kemudian tahap akhir, setelah raket menyentuh shuttlecock, tetap ayunkan raket ke depan, pandangan lurus ke arah pukulan. Pukulan datar atau drive backhand. Tahap awal, raket dipegang dengan menggunakan posisi backhand
dan berdiri menghadap net serta posisi raket siap di samping depan badan. Tahap pelaksanaan: dorong raket ke depan dengan sentakan tangan. Arah shuttlecock lurus mendatar ke depan. Kemudian tahap akhir, setelah raket menyentuh shuttlecock, tetap ayunkan raket ke depan, pandangan lurus ke arah pukulan. Teknik selanjutnya adalah pukulan smash. Pukulan smash adalah pukulan keras menukik tajam ke daerah lawan dengan tujuan untuk mematikan permainan lawan. Langkah-langkahnya, tangan dan tubuh harus dalam keadaan rileks, pergerakan kaki harus diperhatikan, lengan kiri menunjuk ke arah shuttlecock sementara lengan memegang raket diangkat dengan sikut dan pergelangan tangan tegak hingga raket menghadap ke atas. Selanjutnya, putar bahu yang memegang raket ke arah bawah depan jika melakukan jump serve. Pada saat bahu diputar, ayunkan kaki searah dengan raket. Pada saat raket diayun, lejutkan pergelangan tangan shuttlecock mengenai raket tepat di bagian tengah. Kemudian, setelah shuttlecock menyentuh raket, tetap ikuti ayunan ke depan, mendarat dengan kaki mengeper dan kembali ke tengah lapangan. Teknik pukulan selanjutnya adalah teknik pukulan drop shot. Teknik pukulan drop shot, langkah-langkahnya sama seperti melakukan smash, hanya saja ketika raket menyentuh shuttlecock, pukulannya atau dorongannya halus, hentakan tangannya sedikit, sehingga shuttlecock jatuh sedekat mungkin dengan net. Baiklah anak-anakku, itulah untuk penjelasan materi bulu tangkis pada hari ini. Semoga bermanfaat. Pesan saya tetap menjaga protokol kesehatan. Kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.